Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama dengan Kak Abu, kita akan membahas soal-soal penalaran umum di modul intensif Lavender 2025. Jadi teman-teman, kita lihat di nomor 1. Keberhasilan komponen sistem pendidikan dalam melaksanakan fungsinya bergantung pada sarana penunjang satuan-satuan pendidikan. Sarana penunjang sistem tersebut antara lain kurikulum, tenaga kependidikan, serta sumber daya pendidikan dan pengelolaan. Penyediaan sumber daya pendidikan meliputi gedung dan perlengkapannya, sumber belajar seperti buku dan alat bantu mengajar, serta dana pengelolaan yang memadai. Berdasarkan paragraf 1, manakah pernyataan yang benar? Jadi teman-teman, ini ada beberapa paragraf sebenarnya ya. Cuma di sini di nomor 1 hanya ditampilkan paragraf 1. Jadi yang dibaca di nomor 1 ini adalah paragraf 1 ya teman-teman ya. Nah, diminta di sini manakah pernyataan yang benar berdasarkan paragraf 1 atau paragraf yang tadi saya bacakan gitu ya teman-teman ya. Nah, kita lihat di sini sesuai dengan informasi pada paragraf aja teman-teman. Kalau di sini dia mintanya pernyataan yang benar gitu ya. Maka di sini yang A, coba kita lihat pilihannya teman-teman. Kurikulum termasuk sumber daya pendidikan. Nah, kita lihat di sini ya. Sumber daya pendidikan itu apa aja sih gitu ya. Mana nih di sini? Nah, ini ada sumber daya pendidikan. Sumber daya pendidikan nih teman-teman. Jadi kalau kita perhatikan sumber daya pendidikan itu apa aja? Ada gedung, perlengkapan, sumber belajar, buku, dan alat bantu mengajar serta dana pengelolaan yang memadai. Itu sumber daya pendidikan. Jadi kalau dibilang di sini kurikulum termasuk sumber daya pendidikan, salah ya teman-teman ya. Jadi yang termasuk sumber daya pendidikan di sini ada gedung gitu ya. Kemudian ada sumber belajar seperti buku, gedung, sama perlengkapannya nih. Itu yang disebut dengan sumber daya pendidikan ya. Kemudian ada sumber belajar seperti buku, alat bantu mengajar, serta dana pengelolaan. Jadi kurikulum tidak termasuk ke dalam sumber daya pendidikan. Kemudian buku-buku pelajaran merupakan kurikulum pendidikan. Kalau kita perhatikan di sini buku-buku pelajaran itu apa sih? Buku dan alat bantu mengajar. Ini masuknya kemana teman-teman? Ke sumber daya pendidikan ya teman-teman ya. Jadi sumber daya pendidikan itu kan ada gedung, perlengkapan, kemudian ada sumber belajar gitu ya teman-teman ya. Jadi buku ini bukan masuk ke kurikulum pendidikan, tapi dia masuknya ke sumber daya pendidikan. Jadi salah ya teman-teman ya. Kemudian berikutnya yang pilihan C, kita lihat alat bantu mengajar termasuk sumber daya pendidikan. Alat bantu mengajar. Nah, di sini alat bantu mengajar dia termasuk bagian dari sumber daya pendidikan ya teman-teman ya. Karena dia bilangnya pada paragraf tersebut penyediaan sumber daya pendidikan meliputi gedung, perlengkapan, sumber belajar seperti buku, kemudian alat bantu mengajar. Jadi alat bantu mengajar termasuk sumber daya pendidikan, ini betul ya teman-teman ya. Kemudian kita lanjut pilihan D, tenaga kependidikan termasuk sumber daya pendidikan. Tenaga kependidikan. Kalau kita lihat tenaga kependidikan itu dia tidak termasuk ke dalam sumber daya pendidikan ya teman-teman ya. Karena tidak ada di situ disebutkan. Karena sumber daya pendidikan hanya gedung, perlengkapan, sumber belajar, kemudian serta dana pengelolaan gitu ya teman-teman ya. Jadi salah ya teman-teman ya. Kemudian yang E, dana pengelolaan yang memadai termasuk satuan pendidikan. Harusnya apa? Dana pengelolaan yang memadai ini dia termasuknya apa teman-teman? Termasuknya adalah sumber daya pendidikan. Berarti salah. Jadi berdasarkan paragraf tersebut, manakah pernyataan yang benar? Yang benar adalah yang C teman-teman ya. Jadi jawaban yang benar adalah yang C. Mudah-mudahan bisa dipahami ya teman-teman ya.
Baik teman-teman, kita lanjut di nomor 2. Pemerintah menunjang keberhasilan sistem pendidikan tersebut dengan menetapkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Pada pasal 29 ayat 1 dinyatakan bahwa dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20% dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN ya teman-teman ya. Pada sektor pendidikan dan minimal 20% dari anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD. Alokasi dana untuk anggaran pendidikan tahun 2019 sebesar 492,5 triliun rupiah atau 20% dari belanja negara yang mencapai 2.461,1 triliun rupiah. Adapun target yang dicapai tahun ini adalah penerimaan program Indonesia Pintar sebanyak 20,1 juta siswa, bantuan operasional sekolah atau BOS 57 juta siswa, dan beasiswa bidik misi 472.000 mahasiswa. Selain itu, untuk pembangunan 56.000 ruang kelas melalui Kementerian Pendidikan, Kementerian Agama, Kementerian PUPR, maupun melalui dana alokasi khusus. Berdasarkan paragraf 2, manakah pernyataan di bawah ini yang paling mungkin benar mengenai anggaran pendidikan tahun 2019? Nah, ini nomor 2, ini semua bacaannya adalah paragraf kedua ya teman-teman ya. Jadi kalau kita baca semua nih teman-teman, ini adalah paragraf kedua, semuanya ya, tidak ada paragraf satunya. Manakah pernyataan di bawah ini yang paling mungkin dari bacaan yang sudah tadi saya bacakan gitu ya teman-teman ya. Yang paling mungkin, kita lihat pilihan A teman-teman. Jadi ini yang sesuai dengan bacaan pada paragraf tersebut ya teman-teman ya. Pilihan A, anggaran pendidikan akan disimpan sebagai dana alokasi khusus. Nah ini paling mungkin benar atau tidak nih teman-teman. Jadi anggaran pendidikan akan disimpan sebagai dana alokasi khusus. Kita lihat di sini. Jadi kalau kita perhatikan di sini bacaannya adalah untuk dana alokasi khusus nih teman-teman nih, alokasi khusus ya. Untuk dana alokasi khusus, dia itu bukan anggaran pendidikan yang disimpan ya teman-teman ya. Tapi alokasi khusus ini adalah untuk pembangunan. Nah, untuk pembangunan nih teman-teman. 56.000 ruang kelas pakai dana alokasi khusus. Jadi anggaran pendidikan akan disimpan sebagai dana alokasi khusus. Ini salah ya teman-teman ya. Gitu ya. Kemudian kita lanjut berikutnya pilihan yang B nih teman-teman. Anggaran pendidikan akan diberikan kepada 20,1 juta siswa melalui dana BOS. Nah, kita lihat dana BOS. Mana nih dana BOS? Kita lihat dana BOS nih teman-teman. Dana BOS nih, bantuan operasional sekolah gitu ya. Ini untuk 57 juta siswa teman-teman. Bukan 20,1 juta siswa. Berarti salah ya teman-teman ya. Jadi salah nih teman-teman nih. Yang B ya. Kemudian berikutnya yang pilihan C. Anggaran pendidikan sebesar 57% akan dihibahkan ke Kementerian Agraria. 57% katanya teman-teman. Akan dihibahkan ke Kementerian Agraria katanya gitu 57%. Ada nggak di situ bacaannya teman-teman? Selain itu, untuk pembangunan 56.000 ruang kelas gitu ya, melalui Kementerian Pendidikan, Kementerian Agama, Kementerian PUPR, maupun melalui dana alokasi khusus gitu ya. Berarti salah ya teman-teman ya. Nggak ada di sini ya. Nggak ada bacaannya ya. Berarti salah nih ya. Gitu. Kemudian yang D. Yang D di sini, anggaran pendidikan akan digunakan untuk memperbaiki 56.000 gedung sekolah.
Anggaran pendidikan untuk pembangunan 56.000 ruang kelas. Dia bilangnya ruang kelas ya teman-teman ya. Bukan memperbaiki 56.000, tapi untuk membangun 56.000 ruang kelas melalui Kementerian Pendidikan gitu ya. Berarti salah ya teman-teman ya. Kemudian yang E, anggaran pendidikan akan diberikan kepada 472.000 mahasiswa sebagai beasiswa ya. Jadi kalau kita lihat di sini yang E, di sini bacaannya adalah beasiswa untuk mahasiswa nih. Nah, di sini ada nih. Bantuan operasional sekolah 57 juta siswa gitu ya teman-teman ya. Kemudian selain itu gitu ya, dan nih ada dan beasiswa bidik misi. Nah, ini 472.000 mahasiswa nih. Berarti inilah yang benar nih teman-teman. Jadi nomor 2 jawaban yang tepat adalah yang E ya teman-teman ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Saya akhiri, sukses buat teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.